Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 36. 4 orang di antara mereka mendapat giliran meronda. Tengah malam sudah lama lewat. Suasana semakin sunyi. Hawa udara semakin dingin dan 8 orang yang ditinggal meronda itu nampak mengantuk. Tibalah saat yang dinanti-nanti Joko Lawu. Dia menyilangkan kedua lengan depan dada, menundukkan mukanya dan memejamkan mata. Sebelum mulai dengan aji penyerepan Begananda, teringat olehnya akan pesan ayahnya ketika ia mempelajari aji ini, bahwa aji ini, seperti semua ilmu yang dipelajarinya, harus dipergunakan demi kebaikan, dan sama sekali pantang untuk dipergunakan sebagai cara untuk melakukan kejahatan. Sekali ini, dia menggunakan aji sirap Begananda demi untuk menolong dan membebaskan ayahnya, maka dia mengerahkan seluruh tenaga batinnya dan seluruh dirinya dipusatkan kepada mantram yang dibisikkannya. Hong, niating sung matak aji sirap Begananda, aji patunggengan sang aji saka. Aing sapa katiban, jin setan peri prayangan pada mati. Aja maneh pecaking jan mamanusa, ora wani amblek sek turune kaya mati, ora pisan-pisan tangien aku durung lungo. Tanah yang diambilnya dari kuburan dan yang telah dipersiapkannya dalam kantung bersama batu-batuan tadi, dia genggam dan dia lemparkan ke atas gardu penjagaan di mana 8 orang itu berada. Tak lama kemudian, 8 orang yang terkena pengaruh aji sirap Begananda itu tak dapat menahan kantuk mereka dan mereka semua tertidur. Nyenyak sekali. Terdengar suara dengkur mereka saling sahutan. Bayangan Joko Lawu berkelebat dan dia sudah mengambil kunci dari paku di dinding gardu penjagaan, melangkahi tubuh-tubuh para penjaga yang malang melintang. Dengan mudah dia membuka gembok dengan kunci, mendorong daun pintu dan memasuki rumah tahanan. Dilihatnya ayahnya tidur di atas sebuah dipan, dalam sebuah kamar yang cukup bersih dan lengkap. Memang benar, ayahnya diperlakukan sebagai seorang tamu, dan hatinya merasa lega. Bagaimanapun juga, ayahnya menjadi seorang tawanan dan dia harus membebaskannya. Dia mendorong daun pintu kamar tahanan itu. Tidak terkunci, akan tetapi agak sukar dibuka seolah ada yang menahannya. Dia menambah tenaga dan daun pintu itu pun terbuka. Dia meloncat masuk dan berlutut di dekat tempat tidur ayahnya. Hatinya tegang, terharu dan juga girang. Dijamahnya pundak ayahnya. "Bapak, Bapak. Bangunlah." Guncangan lembut di pundak itu menggugah Ki Sinduening. Dia membuka mata, menoleh dan bangkit duduk dengan mata terbelalak. Sejenak dia terheran melihat seorang pemuda tampan kini duduk di tepi pembaringan, akan tetapi dia mengenal suara itu. Dan kini setelah penglihatannya sama sekali terbebas dari kantuk, dia mengenal pula pandang mata dan senyum itu. "Mawar. SSTTT, Bapak. Aku sekarang menjadi Joko Lawu, aku datang untuk membebaskanmu. Mari." "Bapak." 8 orang penjaga itu sedang tidur oleh aji sirepku. Ki Sinduening meloncat turun dan ketika dia memandang ke arah pintu kamar tahanannya yang terbuka, dia terbelalak. "Celaka, Mawar. Engkau telah memandang rendah kekuatan di sini. Pintu itu akan memberitahu kepada senopati pasukan penjaga. Larilah, cepat kau lari sebelum terlambat. Aku di sini tidak apa-apa. Aku akan membantumu lari. Hayo cepat." Ki Sinduening mendorong putrinya keluar dari dalam kamar itu. Joko Lawu terkejut dan merasa heran karena dia melihat betapa keadaannya aman dan dia bahkan sudah berhasil memasuki kamar ayahnya dan mengajaknya keluar. Mereka meloncat keluar dan setelah tiba di luar rumah tahanan itu, barulah Joko Lawu maklum mengapa ayahnya gelisah seperti itu. Kiranya, di depan rumah itu telah datang puluhan orang prajurit pasukan penjaga. Dia tidak tahu betapa pintu kamar tahanan ayahnya dipasang tali yang kecil namun kuat. Tali ini direntang keluar dari rumah tahanan itu dan kalau pintu kamar itu dibuka paksa, maka tali itu akan menarik sebuah genta kecil yang dipasang di rumah senopati yang menjadi panglima pasukan penjaga di kadipaten itu. Tentu saja ketika tadi Joko Lawu memaksa pintu kamar tahanan itu sampai terbuka, alat rahasia ini bekerja dan Senopati Surodigdo segera mengerahkan 50 orang prajuritnya yang dengan cepat telah tiba di depan rumah tahanan dan mengepungnya. "Cepat lari!"
Ki Sinduening berseru dan dia pun sudah menerjang Senopati Surodigdo agar Senopati yang tangguh itu tidak dapat menghalangi larinya Joko Lawu. Karena diserang Ki Sinduening, terpaksa Surodigdo melawannya dan kedua orang Senopati yang dikdaya ini sudah saling hantam dengan dahsyatnya. Joko Lawu maklum bahwa dia gagal. Kalau dia sampai tertawan pula, lenyaplah harapan untuk menolong ayahnya. Maka, dengan berat hati dia pun lalu mengamuk dan mencari jalan keluar. Para prajurit itu merupakan lawan yang lunak, akan tetapi karena jumlah mereka banyak, dia pun kewalahan dan akhirnya dia terpaksa meloncat jauh dan melarikan diri ke tempat gelap, dikejar oleh puluhan orang prajurit. Sukar bagi Joko Lawu untuk dapat membebaskan diri karena kemanapun dia lari, dia dikejar dan dari mana-mana berdatangan prajurit penjaga keamanan. Beberapa kali dia terkepung dan dikeroyok lagi. Hanya berkat kelincahan gerakan tubuhnya saja dia tidak sampai terluka dan sudah banyak pengeroyok yang roboh oleh tamparan dan tendangannya. Dia mulai terdesak dan hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat dan beberapa orang pengeroyok berpelantingan. Bagaikan seekor burung Garuda, bayangan hitam itu mengamuk, berkelebat ke sana-sini merobohkan banyak pengeroyok, membuat para prajurit Ponorogo menjadi gentar. Joko Lawu melihat bahwa yang membantunya adalah seorang yang berpakaian serba hitam dan mukanya tertutup kain hitam pula. Hanya sepasang matanya yang nampak, seperti mata harimau, mencorong di dalam kegelapan. Gerakan orang itu tangkas bukan main dan tahulah Joko Lawu bahwa dia ditolong oleh seorang ksatria yang sakti mandraguna. Karena banyaknya pengeroyok, baju penolong itu robek di sana-sini terkena tusukan tombak dan keris, bacokan pedang dan golok. Akan tetapi tidak ada setetes pun darah keluar. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki aji kekebalan yang hebat. Cepat lari, ke sini. Si kedok hitam berbisik ketika dia mendekati Joko Lawu yang juga mengamuk. Joko Lawu melompat dan mengikuti larinya si kedok hitam. Bukan lari ke arah kandang kuda seperti niatnya semula, melainkan lari ke Taman Kadipaten di sebelah kiri. Para prajurit mengejar sambil berteriak-teriak karena kini musuh menjadi dua orang, sedangkan orang kedua yang berkedok itu bahkan lebih ganas daripada orang pertama. Joko Lawu dan penolongnya lari sambil kadang melawan para pengejar terdekat, dan dalam keadaan kacau melarikan diri itu, Joko Lawu tidak mengenal keadaan taman itu dalam kegelapan malam, hanya dapat mengikuti penolongnya, dengan hati tetap gelisah memikirkan ayahnya. Cepat ke sini, loncat keluar pagar tembok melalui pohon mangga itu, kata orang berkedok. Joko Lawu maklum. Dia lalu meloncat dan menyambar dahan pohon mangga, memanjat ke atas dan memang dari pohon itu, mudah baginya untuk meloncat ke atas pagar tembok, kemudian dari situ meloncat keluar. Si kedok hitam meloncat di belakangnya dan tak lama kemudian, dengan si kedok hitam sebagai penunjuk jalan, mereka berlari-larian di antara rumah-rumah penduduk Ponorogo dan berhenti di dekat rumah Pak Jio. Terima kasih, Kisanak. Andika siapakah? Joko Lawu bertanya. Akan tetapi orang itu mengacuhkan pertanyaannya. Sebaiknya Andika cepat bersembunyi. Aku harus pergi. Tapi, dia? Ki Sinduening, kata Joko Lawu yang mengkhawatirkan ayahnya. Terhadap si kedok ini pun yang telah menolongnya, dia tidak berani membuka rahasia antara dia dan ayahnya, dan tidak berani mengaku ayah. Dia belum mengenal siapa yang berada di balik kedok hitam itu. Ayahmu tidak akan diganggu. Nah, selamat tinggal. Dia pun berkelebat lenyap di telan kegelapan malam. Joko Lawu juga cepat menyelinap masuk ke dalam rumah Pak Jio karena dia mendengar suara orang menuju ke situ. Di sebelah dalam rumah itu, Pak Jio menyambutnya dan cepat menyuruh dia bersembunyi ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang sengaja dibuat oleh mata-mata Mataram itu. Ruangan ini sengaja digali seluas kamar biasa. Di bawah dapur dan di atasnya terdapat tumpukan kayu dan jerami kering di mana tersembunyi sebuah lubang sebagai pintu kamar di bawah tanah. Joko Lawu menyelinap masuk ke dalam terowongan yang segera ditutup lagi dengan kayu dan jerami kering oleh Pak Jio. Beberapa menit kemudian, dua orang prajurit menggedor pintu. Setelah Pak Jio terbongkok-bongkok membukakan pintu, dua orang prajurit itu menghardiknya. Pak Jio, apakah Andika melihat seorang asing di sini? Orang asing? Tidak, saya tidak melihatnya. Seorang pemuda tampan, dan seorang lagi berpakaian hitam dan berkedok kain hitam. Saya tidak melihat siapapun, saya sudah sejak sore tadi tidur. Apakah ada tamu yang datang bermalam di warungmu? Tidak ada, jangan bohong,
Ada yang melihat seorang laki-laki muda kemarin di warungmu.